Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Good morning student. How are you today? Selamat pagi wahai para penuntut ilmu. Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are doing fine and ready to learn today. Saya berharap kalian dalam keadaan baik dan siap untuk belajar hari ini. First of all, pertama-tama, I would like to introducing myself first. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Febri Saputra. My name is Febri Saputra. You can call me, kamu dapat panggil saya Ustadz Febri. Today, we are going to talking about greeting based on time. Let's go to chapter 1. In this chapter, we are going to talking about greetings, goodbye, thank you, and sorry. Pada bab pertama ini, kita akan membicarakan tentang, kita akan belajar tentang greeting, sapaan, goodbye, selamat tinggal, perpisahan, thank you, terima kasih, sorry, mohon maaf. Nah, in this chapter we will learn, kita akan belajar, we will learn how to greet, bagaimana cara menyapa seseorang, how to part or take leave, bagaimana kita mengungkapkan perpisahan, how to say thank you, bagaimana kita mengatakan terima kasih, and how to say sorry, dan bagaimana kita mengatakan permohonan maaf. So, I have a question for you. Why greeting is important? Mengapa sapaan itu penting? Because, karena greeting is sunnah. Salam atau sapaan adalah sunnah from our prophet, dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. When we meet someone, ketika kita bertemu dengan seorang, kita harusnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seorang yang muslim. So, ini adalah sunnah. Jadi ini adalah sunnah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan sunnah. And the second, one of it that can enter us to heaven. Satu dari tindakan, satu dari amalan yang dapat menyebabkan kita masuk surga, yaitu by saying greeting, dengan mengatakan salam. Ada sebuah kisah dari Abdullah bin Salam. Beliau adalah Yahudiyah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, dia melihat Nabi SAW bukanlah seorang pendusta. Dari wajahnya, kata dia Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang pendusta. Dan dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsur salam bainakum, spread greeting among you, tebarkan salam di antara kalian. Maka jangan disepelekan untuk menyapa teman kita, menyapa seseorang yang kenal maupun tidak dikenal, kita tebarkan salam. And the last, adding the goodness, bertambah kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis, if we say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jika kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, we got 30 goodness. Kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Ketika kita berkata
Assalamualaikum warahmatullah. We got 20 goodness. Kita mendapatkan 20 kebaikan. When we say Assalamualaikum, we got 10 goodness. Ketika kita mengatakan Assalamualaikum, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. So that's why the greeting is important. Oleh karena itu, greeting sangat penting ya. So from now, jadi mulai sekarang, don't shy, jangan malu, don't afraid, jangan takut. When you meet someone, ketika kamu bertemu dengan seseorang, mau dia yang dikenal maupun tidak dikenal, spread greeting among you. Tebarkan salam di antara kalian. Terlebih dia adalah seorang muslim, maka kita ucapkanlah salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weekend God, kita akan mendapatkan 30 goodness, mendapatkan 30 kebaikan. Today we are going to talking about greeting based on time. Hari ini kita akan membicarakan sapaan berdasarkan waktunya. Ya. There are 2 clock system. Di sana ada 2 sistem waktu in the world. Di dunia cuma ada 2 sistem waktu. And the first 24-hour clock system, yang pertama adalah sistem waktu 24 jam, and the second 20-hour clock system, sistem waktu 12 jam. For the 24-hour clock system is more commonly used in the world. Ya. Sistem waktu 24 jam itu sistem waktu yang digunakan umumnya di dunia, especially in Indonesia, khususnya Indonesia, termasuk Indonesia, including Indonesia, ya. And while the 12-hour clock system, sedangkan pada sistem waktu 12 jam only used by a few countries like USA and Canada. Sedangkan pada sistem waktu 12 jam hanya digunakan oleh beberapa atau sedikit negara like USA and Canada, seperti United States of America atau negara Amerika dan Kanada. Ya. Jadi sistem waktu di dunia hanya ada 2, sistem 24 jam dan 12 jam. So let's go. Nah, pada sistem waktu 24 jam, for the 24-hour clock system, begin the day at midnight and end it at 23:59. Ya, pada sistem waktu 24 jam itu dimulai pada midnight, pada tengah malam, dan diakhiri pada jam 23:59. Itu sistem waktu 24 jam, seperti lingkaran yang penuh. Ya. While the 12-hour clock system divide the day into 2 halves. Sedangkan pada sistem waktu 12 jam dibagi menjadi 2 bagian dalam satu hari, ya. Seperti lingkaran yang dibagi 2. Nah, before midday or more known as anti-meridian. Sebelum tengah hari atau yang sering dikenal dengan M. Ya. And post midday or known as PM. Dan setelah waktu siang hari atau yang sering disebut sebagai PM, post meridian. Nah, ada kita sistem waktu 12 jam itu ada 2, ada AM and PM. Nah,
when start EM and when start PM. Kapan dimulainya EM dan PM? Nah, di sini kita baca. EM start the day at midnight and end at 11:59 midday. Nah, kalau pada M ya, pada antimeridiem dia dimulai pada jam 12 tengah malam dan berakhir pada midday, pada setengah hari, siang hari, di tengah hari, siang, jam 11:59. While PM, sedangkan PM start at 12 midday. Dia dimulai pada siang hari dan berakhir pada midnight, pada tengah malam. Ya. So, seperti itu. Nah, pay attention here. Dengan kita by we understanding the time, dengan kita mengetahui waktunya, dengan kita mengetahui sistem waktu, kita akan avoid, tercegah, menghindari dari kesalahan dalam mengucapkan greeting. Ya, seperti good morning, good afternoon, good evening. Nah, kita sudah tahu waktunya. Nah, mari kita baca. We greet people in the morning by saying good morning. Kita menyapa orang pada pagi hari dengan mengatakan good morning. Selamat pagi to them, kepada mereka. Nah, morning start at midnight and the end at midnight. Ya. Selamat pagi itu dimulai pada waktu tengah malam, ya, jam 12 malam sampai jam 11:59. But the time interval of morning varies from country to country. Namun pembagian waktu pagi hari itu bervariasi dari negara ke negara lain. Ya. Berbeda waktu pagi hari, kadang ada selisih waktu. Seperti kita di waktu Indonesia bagian barat beda dengan waktu Indonesia bagian tengah dan lainnya. Apalagi itu masih lokal Indonesia saja, apalagi beda negara, ya. And the second, good afternoon. Ya. Good afternoon is used to greet people when we have contact with them in the afternoon. Ya. Good afternoon kita gunakan untuk menyapa orang ketika kita berhubungan langsung dengan mereka di waktu siang hari, ya. Waktu sore hari, ya. Just like morning, ya, masih sama seperti waktu pagi hari. The time interval of afternoon may vary in each country. Sama, setiap sore hari yaitu bervariasi jika kita bandingkan dengan negara satu dengan negara lain. And the last, good evening. We greet people in the evening with good evening. Nah, kita sapa seseorang di waktu petang hari, ya, atau malam hari, ya, dengan mengatakan good evening, selamat petang, ya, selamat malam. Nah, evening start at 17 and the end, dan berakhir pada jam 23:59 malam. Ya, sama, but from country to country the time interval of evening varies. Ya, akan tetapi tiap negara tergantung, ya, bervariasi waktunya, ya. Nah, please pay attention here, be aware, ya. Tolong diperhatikan, lebih hati-hati
Good night is not greeting. Selamat malam bukanlah greeting, bukanlah sebuah sapaan. Ya, sering kita dengar good night, selamat malam. Tapi selamat malam itu digunakan is another way. Ya, adalah untuk for another way. Sebuah cara lain to say goodbye. Cara lain untuk mengatakan selamat tinggal pada waktu malam hari. Sebuah ucapan perpisahan pada waktu malam hari, ya, during the night, ya, good night, have a nice dream, ya, kita sering dengar kayak gitu. Itu merupakan ucapan perpisahan pada malam hari. Semoga mimpi indah, like that, seperti itu. Oke? I hope you understand so far, ya. Saya berharap kamu paham sejauh ini. And the next, nah, here ini adalah di sini ada sebuah percakapan, ya, yang berdasarkan waktunya. Nah, kita lihat di sana menggunakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru mengatakan good morning, assalamualaikum, waalaikumsalam, good morning dad, good morning son. Ya, kalian bisa baca sendiri dan kalian praktekkan di rumah. You practice at your home, ya. Nah, di sini pay attention lagi, perhatikan lagi. We are not allowed to greet non-Muslim by saying assalamualaikum. Ya, kita tidak diizinkan untuk mengucapkan assalamualaikum for non-Muslim, untuk orang yang bukan orang Islam. Ya, assalamualaikum. This salutation is for Muslim only. Assalamualaikum ini adalah sebuah salam yang digunakan hanya untuk orang Islam saja, orang Muslim saja. Nah, pada hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Kita sudah tahu mengucapkan salam, pentingnya mengucapkan salam, pentingnya greeting, ya. Terus apalagi? Kita sudah tahu the time when we say good morning. Kita sudah tahu kapan menggunakan kata good morning, ya, menggunakan kalimat good morning pada waktu yang kapan, ya. Dan good afternoon and good evening, kita sudah tahu waktunya kapan kita gunakan. Dan kita juga sudah tahu good night, selamat malam, is not part of greeting, bukan bagian dari sapaan. Ya. And terakhir, assalamualaikum, this salutation is for Muslim only. Dan assalamualaikum adalah salam yang digunakan hanya untuk orang Islam saja. So that's all from me, ya. Demikian dari saya. Thank you for attending the class. Jazakumullahu khairan khasiran. Don't forget to do your assignment after you watching this video. Jangan lupa kerjakan tugasnya setelah menonton, menyaksikan dan menyimak video ini, ya. We close our meeting. Kita tutup pertemuan kita ini by saying doa kafaratul majlis, dengan menggunakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.